Shalom, kami Kristia Ramanis dan Jelita Damar dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi kami yaitu sakralitas burung manguni dalam teologi kontekstual. Dan kami masuk pada materi yang pertama di bab 1 yaitu pendahuluan. Bagian A, latar belakang, yaitu burung manguni sangat lekat dengan budaya Minahasa sebagai penanda identitas, simbol sakral persatuan, dan penjaga keberlangsungan alam, termasuk hutan. Burung manguni, nama ilmiahnya ialah Otus manadensis, merupakan salah satu jenis satwa yang dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Berdasarkan sejarah, burung manguni berasal dari kata mauni yang artinya mengamati. Dipercaya dan diyakini, burung manguni ditugaskan Tuhan Allah yang Maha Besar atau disebut Opo Empung Walian Wangkoantara untuk selalu memberi petunjuk kepada suku warga Minahasa. Jadi, orang Minahasa mempercayai bunyi burung manguni dari penyampaian hutnya atau bunyi suara yang nyaring mengalun dan dilakukan berturut-turut sebanyak 3 kali 9 atau telu makasio yang berarti ada tanda kemenangan terbaik. Kita masuk pada bab 2 yaitu pembahasan. Pada bagian A, di sini kami membahas mengenai teori sakral dan teori kontekstual. Eliade memaparkan tentang yang sakral dan profan. Yang sakral merupakan bagian tentang supernatural mengenai sesuatu yang adi kodrati, bersifat abadi, dan penuh substansi di mana menjadi ruang tercipta segala keteraturan, kesempurnaan, tempat berdiamnya roh para leluhur, dewi-dewi, dan kesatria. Seseorang yang mengalami perjumpaan dengan yang sakral merasa terjadi sesuatu yang nir-duniawi dan yang belum pernah dikenal sebelumnya. Dimensi yang sangat kuat dipahami sebagai realitas yang tak terbandingi. Kemudian profan berkaitan dengan bidang kehidupan sehari-hari seperti melakukan kegiatan secara teratur, mengalami transformasi, manusia bisa melakukan perbuatan salah dan kacau. Teologi dan budaya lokal membentuk teologi kontekstual. Teologi dikembangkan menjadi situasi sosial budaya setempat. Sebab itu, teologi dipanggil sesuai situasi sosial, dengan melayangkan pertanyaan kritis untuk diri sendiri dalam mengkonstruksi teologi lokal dan membangun identitas lokal. Dibutuhkan analisis sosial sebagai bagian menegakkan keadilan dalam konteks sosial yang merupakan teologi kontekstual untuk menyelesaikan masalah-masalah. Kita masuk pada poin bagian B, yaitu burung manguni di tanah Minahasa. Dari hasil citasi jurnal yang kami ambil, antara lain, BT, inisial orang yang diwawancarai, menuturkan bahwa burung manguni sebagai pemberi tanda kepada orang Minahasa mengenai berita baik dan berita buruk. Burung ini menjadi simbol hubungan transenden kepada Amang Kasuruan, karena ia dipercayai bisa terbang ke surga. Amang Kasuruan berasal dari akar kata suru, artinya sumber segala sesuatu. Ketika para sending masuk di tanah Minahasa, kata Amang ditambah di bagian depan sebagai simbol kelamin pria. Dengan demikian, Amang Kasuruan
identik dengan Bapa Pencipta, sesuai kepercayaan orang Kristen. Nah, tanda yang disampaikan burung manguni melalui suara siulnya masih bete pahami. Ia belajar dari alam dengan mendengar dan merekam langsung bunyi yang disampaikan burung manguni ini. Pengaruh kekristenan di Minahasa membuat burung manguni menjadi simbol dari Gereja Masehi Injil di Minahasa atau disingkat GEMIM. Roy menuliskan keberadaan burung manguni 5 kali lebih tua dari umur manusia. Karena itu, ia lebih berpengalaman hidup lestari di alam ini. Bahkan ia dikategorikan sebagai burung berhikmat. Ia identik dengan warna bulu coklat gelap, bertaburan noda dan bintik-bintik putih kecil di seluruh matanya. Ukuran panjang 40 cm dan tinggi 15 sampai 20 cm. Mata dan kepalanya agak besar karena kepalanya berputar sampai 270 derajat. Penglihatan burung manguni 100 kali lebih tajam dari mata kucing. Itu berarti matanya 500 kali lebih tajam dari mata manusia, baik di malam hari maupun di siang hari. Sebaliknya, pendengarannya 500 kali lebih terang dari manusia. Para leluhur Minahasa hidup dan bergaul erat dengan alam bersama segala yang hidup di dalamnya termasuk burung manguni. Mereka belajar bergaul dan berupaya memahami bentuk-bentuk ungkapan keberlangsungan hidup bersama sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Sebab itu para leluhur Minahasa menganggap burung manguni sebagai teman, rekan hidupnya sehari-hari dalam alam ini. Bahkan ia dianggap sebagai perantara antara manusia dan Dia Yang Maha Tinggi atau Opo Wailan Wangko. Karakteristik burung manguni antara lain mengamati dengan cermat, mendengar dengan teliti, dan berbicara secara pas. Disebut bijak oleh para pengamsal. Pada Amsal 25 ayat 11 menuliskan, perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Dalam bahasa Ibrani, al atau al-milet berarti jitu, cocok, dan tepat. Artinya perkataan yang tepat pada waktu yang tepat. Burung manguni sedikit berbicara tetapi banyak merenung, berpikir, berefleksi, dan berkontemplasi. Sebab itu Ismail menuliskan burung manguni sebagai ikon hikmat dengan jarang berbicara, tetapi sekali berbicara bisa keluar petua penuh wibawa. Kita masuk pada bab 3, yaitu penutup. Nah, dari kesimpulan, burung manguni memiliki posisi yang sangat penting dalam budaya masyarakat Minahasa, Sulawesi Utara. Sakralitas burung manguni muncul dari perannya sebagai perantara antara manusia dan Tuhan Allah yang Maha Besar. Burung ini dipercaya sebagai pembawa kabar baik maupun kabar buruk melalui suara siulannya yang khas. Dalam kosmologi Minahasa, suara manguni dianggap sebagai tanda atau isyarat dari dunia spiritual sehingga kehadirannya selalu dihubungkan dengan pesan-pesan penting dalam kehidupan masyarakat. Burung manguni memiliki peran penting dalam teologi kontekstual. Masyarakat Minahasa sebagai simbol spiritual yang menghubungkan manusia dengan Tuhan dan leluhur. Integrasi burung manguni dalam simbol gereja menunjukkan perpaduan antara kepercayaan tradisional dan ajaran Kristen.
Jadi, pelestarian burung manguni penting untuk menjaga kelestarian ekosistem dan mempertahankan nilai-nilai budaya yang ada.